الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويتباب العابدين ودرب دهرنا الله عنكم وعني وعن جميع المسلمين وقال رضي الله تعالى عنه ونفعنا وبعلومه في الدارين amin. Wa in kanat niyatuka, dan jika ada niatmu, wa qasduka, dan tujuanmu, bainaka, antaramu, wa bainallah, dan antara Allah Ta'ala, min talabil ilmi, daripada menuntut ilmu. Apa yang engkau niatkan dan engkau tuju? Al hidayata, petunjuk. Kita ke matanya dulu. Duna mujarradil riwayah, bukan semata-mata ingin meriwayatkan saja. Fa abshir, maka kabar gembira bagimu. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat, para malaikat itu, tabsutu, melentangkan atau membentangkan laka bagimu, ajnihataha, sayap-sayapnya, idza masyaita, apabila engkau berjalan. Wahitana, ini atap ke malaikah. Wahitana al-bahri, dan ikan-ikan di laut, tastaghfiru, akan memintakan ampun laka bagimu, idza sa'aita, apabila engkau pergi atau zahabta. Kita kembali ke sini. Jadi jika niat kita, tujuan kita itu adalah al-hidayah, mencari petunjuk, taswirnya bagaimana gambaran orang yang niatnya mencari petunjuk? Bi antanwiya, dengan bahwa berniat engkau, bitahsilihi, dengan memperoleh ilmu, akan izalatal jahli, menghilangkan kebodohan, an nafsika, dari dirimu, wa ansa iril juhali, dan dari seluruh orang-orang bodoh. Yang pertama, tujuan memperoleh ilmu, ingin menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan orang-orang lain juga. Yang kedua, wa ihya ad-din, menghidupkan agama. Yang ketiga, wa ibqa al-islam bil ilmi, melanggengkan atau melestarikan Islam dengan ilmu. Kemudian yang keempat, wa darul akhirah, niatnya ingin mencari kehidupan yang bahagia nanti di akhirat, di negeri akhirat. Waridan, yang kelima, ridallahi ta'ala, keridaan Allah. Kemudian watanwiya, engkau berniat, bidzalika, dengan yang demikian itu, engkau berniat dengan yang demikian itu, dengan yang demikian tahsilin, bidzalika tahsilil ilmi, memperoleh ilmu, asyukra, akan syukur, ala ni'matil aqli, atas nikmat akal, wa ni'matil badani, wa ni'mati sihatil badani, dan nikmat sehat badan. Bukan semata-mata meriwayatkan, makna riwayah ini alhamli, membawa, wanakli, mengutip, anil ulama, daripada ulama. Bukan semata-mata mengambil dari ulama kemudian diriwayatkan begitu saja, akan tetapi diamalkan ilmu tersebut dan niat-niat yang di atas yang telah disebutkan. Fa abshir, maka kabar gembira bagimu, fa innal malaikata tabsutulaka, karena malaikat itu melentangkan, membentangkan bagimu. Kenapa membentangkan? Ridwan, karena ridha, bima tatlubu, dengan apa yang engkau cari. Apa yang dibentangkan? Ajnihataha, sayap-sayapnya. Tada'aha, maksudnya malaikat meletakkan, tada'uha, meletakkan oleh malaikat, akannya sayap itu, litakuna, agar sayap itu, wata'an laka, pijakan bagimu, adalah pijakan bagimu. Idza masyaita, apabila engkau berjalan.
Waqila ada yang mengatakan ada ulama mengatakan innal malaikata sesungguhnya malaikat tuzallilu memayungi atau menaungi talibal ilmi penuntut ilmu bi ajnihatiha dengan sayapnya malaikat. Ada yang berkata seperti itu di antara ulama. Dan ikan di laut pun memintakan ampun bagimu apabila engkau berjalan. Ai zahabta, makna sa'aita itu maksudnya adalah zahabta, engkau pergi, ilal alim, kepada orang yang alim. Apabila engkau pergi kepada orang alim. Wadzalika, yang demikian itu kenapa sampai malaikat, wadzalika ay kaunul malaikati tabsutu laka ila akhirih li anna salahal alam. Bukan ke situ ya, tapi ke hitan ini. Lian wadzalika kaunu hitanil bahri tastaghfiru ila akhirih. Itu kenapa jadi sampai ikan-ikan di laut itu memintakan ampun juga. Lianna salahal alam, karena kebaikan alam, baiknya alam ini, alam semesta maksudnya, kebaikan dunia ini, manutun, tergantung, bil alim, dengan orang alim, orang yang berilmu. Orang yang alim bitablighhi, yaitu dengan menyampaikan orang alim itu, bitablighil alim, dengan menyampaikan orang alim itu al-ahkam syar'iyyah, akan hukum-hukum syariat. Al-ahkam syar'iyyah allati, yang hukum syariat itu, minha, diantaranya ada hukum syariat, diantaranya isinya adalah annal hayawana, bahwasanya hewan itu yuhramu, diharamkan, ta'zibuhu, mengazabnya. Pertanyaannya, siapa yang menyampaikan hukum itu kalau bukan orang alim? Otomatis dengan adanya orang alim, binatang-binatang pun terselamatkan, maksudnya begitu. Kama wadzalika wadzalika salahul alam manutun bil ilmi ila akhirih, itu kainun adalah kama sebagaimana afadahu, memberi faidahu akan ma itu al-aziziyu, oleh al-aziz, al-syekh al-aziz. Wa alamatu dzalikal qasdi, dan alamat tanda niat yang baik ini, niat dan tujuan kita yang baik dalam menuntut ilmu ini adalah ayyakuna, bahwa adalah bahsul ilmi, membahas tentang ilmu. Ketika kita dihadapkan dengan harus ada pembahasan tentang ilmu, atau lebih ke pembahasan diskusi ya namanya, itu fil khala'i, pada waktu sunyi, dalam keadaan sunyi itu, ahabba, lebih disukai, ilaika, kepadamu, engkau lebih suka ketika membahas tentang perdebatan apa saja masalah keilmuan, itu lebih engkau suka di tempat yang sunyi, tidak di Facebook atau di mana, misalnya di YouTube dan sebagainya, tapi lebih suka datangi orangnya, klarifikasi, minta penjelasan gitu. Ayyakuna fil mala, dibandingkan bahwa adalah al-bahsu itu fil mala, di tempat ramai. Kalau sekarang kan maksudnya di YouTube atau dan sebagainya. Wa adla, dan bahwa engkau tidak tafriqa, membeda-bedakan, baina, antara ayyan kasyifa, bahwa terbuka al-haqqu, kebenaran itu, ala lisanika, atas lisanmu, aw ala lisani ghairika, atau atas lisan orang lain. Jadi kebenaran itu lewat siapa saja kita tidak peduli gitu. Kalau orang benar ya kita terima, kalau kita salah kita akui gitu. Jadi ciri orang yang benar-benar ikhlas dalam menuntut ilmu, sebagaimana yang dijelaskan di atas niatnya, maka ketika kebenaran itu datang dari orang lain, ia pun akan menerima. Nah itu. Kemudian wahikayatun, kemudian lanjutannya hikayatun nafisatun. Wallahu ta'ala anhu.